Istri 99 hari Mas Dokter. Bab 072. Lihat, seru Arash Parau. Kalian lihat itu. Angka di monitor yang tadinya kosong mulai berkedip-kedip mencari hitungan. Bip, bip, dek. Semua orang terkejut. Angka saturasi oksigen muncul perlahan. Mulai dari 45% dan seterusnya. Angka denyut jantung mulai tertera, 30 bpm. Bradikardia ekstrim, detok jantung yang sangat lambat dan lemah, nyaris berhenti, tapi ada. Jantung itu berdetak kembali. Listrik di ruangan itu seolah menyengat semua orang yang ada di sana. Dokter bedah yang tadinya skeptis langsung melompat maju, naluri dokternya mengambil alih rasa kagetnya. Ia memeriksa monitor, lalu dengan cepat meraba nadi karotis Kaira untuk mengonfirmasi apa yang dilihat mesin. Matanya membelalak di balik masker bedah. Ada, ucap dokter bedah, suaranya tercekat. Nadinya teraba. Lemah sekali. Siapkan epinefrin. 1 ampul, masukif, cepat. Teriak Arash, langsung mengambil komando, tidak peduli lagi pada hierarki atau etika. Istrinya hidup, dan ia tidak akan membiarkannya pergi lagi. Siapkan intubasi ulang. Oksigen 100%. Cepat. Ruangan yang tadinya hening penuh duka, dalam sekejap berubah menjadi medan perang yang sibuk. Perawat berlarian mengambil obat, Dokter Ana segera membantu menyiapkan alat bantu napas. Masuk epinefrin. Seru perawat. Arash menggenggam tangan Kaira erat-erat, matanya tak lepas dari grafik jantung yang perlahan tapi pasti mulai membentuk pola yang lebih tegas. Kamu pintar, sayang, bisik Arash di sela kepanikan medis di sekitarnya. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini air mata kelegaan. Kamu memang keras kepala. Terima kasih sudah kembali. Bro. Tubuh Arash bergetar dan ambruk ke lantai. Dokter Arash. 2. Tubuh Arash tidak sekadar jatuh, ia meluruh. Seperti bangunan kokoh yang hancur fondasinya, kakinya kehilangan daya topang seketika. Lututnya membentur lantai ruang operasi yang dingin itu, diikuti oleh tubuh bagian atasnya yang ambruk menumpu pada sisi meja operasi. Semua orang langsung menatap ke arah Arash. Mereka terkejut, karena bunyi hantaman tubuh Arash ke lantai terdengar cukup jelas. Dokter Arash. Salah satu perawat anestesi yang berada paling dekat memekik, refleks mengulurkan tangan untuk menahan kepala Arash agar tidak membentur besi penyangga meja. Arash masih sadar, namun kesadarannya terasa timbul dan tenggelam dalam setiap waktu yang berjalan. Pandangannya menggelap di bagian tepi, menyisakan lorong visual sempit yang hanya tertuju pada dada Kaira yang kini mulai bergerak naik turun dibantu ventilasi manual. Telinganya berdengung hebat, seolah ada ribuan lebah yang mendengung di dalam kepalanya, menimpali suara monitor EKG yang kini menjadi musilek terindah di dunia baginya. Aku nggak apa-apa. Yang penting, kamu selamat, sayang, batin Arash, masih dengan sisa kesadarannya. Arash ingin bangkit. Ia ingin memimpin resusitasi itu sendiri. Namun, tubuhnya menolak perintah otaknya. Tenaga yang memacu tubuhnya yang tadi memuncak drastis kini anjlok ke titik nadir, meninggalkan tubuhnya dalam keadaan shock fisiologis. Gula darahnya mungkin turun drastis, ditambah dehidrasi dan tekanan mental luar biasa yang mengimpitnya selama berjam-jam terakhir. Dokter Ana merasa panik juga melihat Arash. Jangan pedulikan saya. Racau Arash lemah, napasnya tersengal. Tangannya mencoba menggapai tiang infus untuk menarik tubuhnya berdiri, tapi cengkeramannya terlepas. Ia terlalu lemah. Selamatkan istri saya. Saya tidak apa-apa. Dokter bedah yang kini mengambil alih komando penuh di sisi kepala Kaira, menoleh sekilas dengan tatapan khawatir yang begitu dalam kepada Arash. Ia melihat kondisi rekannya itu, wajah Arash pucat pasi, bibirnya kering dan sedikit membiru, keringat dingin membasahi seluruh kemejanya. Itu tanda-tanda presinkop yang jelas. Suster, seru dokter bedah, tarik dokter Arash dari area steril ke ruang pemulihan, sekarang. Perintah dokter bedah tegas,
tanpa menghentikan tangannya yang sedang memegang laringoskope untuk membuka jalan napas Kaira. Baringkan Dr. Arash di berangkar ruang pemulihan. Cek tensi dan gula darah. Pasang 4 line, berikan NaCl 500 cm3 secepatnya. Dia kolaps karena syok dan kelelahan akut, perintah dokter bedah lagi. Baik, dok. Tapi, bagaimana dengan kondisi pasien yang saat ini butuh? Jawab perawat yang ragu meninggalkan tim resusitasi. Lakukan, tegas dokter bedah. Saya tidak mau ada 2 pasien kode biru di ruangan ini. Dokter Ana, bantu saya intubasi. Fokus. 2 orang perawat segera memapa Arash. Tubuh pria itu berat dan lemas, nyaris tanpa perlawanan saat diseret menjauh dari sisi Kaira. Tidak, saya harus melihat istri saya. Saya harus memastikan dia ditangani dengan baik. Arash berusaha menahan langkahnya, matanya nanar menatap istrinya yang kini dikerumuni tim medis. Dokter Arash, kondisi tubuh Anda sangat lemah, dok, bisik perawat senior yang menahannya. Kalau dokter pingsan di sini, dokter tidak akan bisa melihat istri Anda di ruang pemulihan nanti. Biarkan kami memulihkan kondisi Anda juga. Setelah itu, Anda bisa kembali memantau istri Anda. Arash dibaringkan di atas berangkar lipat di sudut ruangan, di balik batas area steril namun masih dalam. 3. Jangkauan pandangan ke meja operasi. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke ulu hatinya. Saat perawat menusukkan jarum infus ke punggung tangannya, Arash bahkan tidak merasakan sakit sedikit pun. Sistem sarafnya sudah terlalu kebas oleh kelelahan. Dari posisinya yang terbaring lemah, dengan pandangan yang berbayang, Arash menyaksikan gerakan medis yang menegangkan itu. Ia melihat dokter bedah memasukkan selang endotrakeal ke mulut Kaira dengan gerakan presisi. Endotrakeal masuk. Kembangkan balon. Suara dokter bedah terdengar menggema samar di telinga Arash. Sambungkan ke baging. Pompa. Sahut dokter Ana. Arash memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya sendiri yang terasa berat. Dalam kegelapan di balik kelopak matanya, ia berdoa. Bukan doa keputusasaan seperti sebelumnya, melainkan doa permohonan kekuatan. Bip, bip, suara monitor itu semakin stabil. Irama sinus mulai terbentuk meski masih dalam kondisi lambat di bawah normal. Saturasi naik, 85% ke 88%. Lapor perawat pemantau. MT kanan darah terukur 80/50. Masih hipotensi, tapi teraba, tambah dokter Ana. Mendengar angka-angka itu, bahu Arash yang tegang perlahan turun. Air mata kembali mengalir dari sudut matanya, membasahi bantal berangkar yang tipis. Kali ini, ia membiarkan tubuhnya menyerah. Lah tahu Kaira sudah berada di tangan yang tepat. Rekan-rekannya, yang tadi sempat meragukannya, kini bertarung mati-matian menebus kesalahan mereka dengan profesionalisme tinggi. Seorang perawat kembali ke sisi Arash, menempelkan plester di infusnya. Tensi dokter Arash 90/60. Rendah sekali, dok. Gula darah sewaktu cuma 65. Dokter belum makan sebelum melakukan operasi. Sepertinya, dokter juga belum makan seharian. Arash tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit ruang operasi yang putih menyilaukan. Bagaimanapun keadaannya sekarang, ia lebih takut membayangkan keadaannya tanpa Kaira jika tadi ia tak berjuang keras. Dia hidup, sus. Istri saya hidup, lirih Arash parau, lebih kepada dirinya sendiri. Istri saya hidup, ulangnya perawat itu tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca melihat keteguhan cinta seorang suami yang baru saja mematahkan logika medis seluruh ruangan. Iya, dok. Dokter benar. Dokter hebat. Sekarang dokter harus pulih supaya bisa menemani istri Anda, kata perawat. Di meja operasi, situasi mulai terkendali. Dokter bedah menegakkan tubuhnya, melepas masker yang terasa sesak. Ia menatap monitor, lalu menoleh ke arah Arash yang terbaring lemah di sudut ruangan. Ada rasa malu, kagum, dan hormat yang bercampur aduk dalam tatapan dokter bedah itu kepada Arash.
Ia berjalan mendekati Arash, sementara Dokter Ana dan tim perawat mulai merapikan Kaira untuk persiapan pemindahan ke ICU. Dokter bedah berdiri di samping berangkar Arash, menatap rekannya itu lekat-lekat. "Dok," panggil dokter bedah pelan, menghilangkan formalitas gelar. Arash menoleh lemah, matanya sayu namun sorot tajamnya masih tersisa sedikit. "Maafkan saya," ucap dokter bedah tulus. "Saya hampir saja membuat kesalahan terbesar dalam karir saya." "Terima kasih, Dok. Terima kasih sudah sekeras kepala itu." Arash hanya mengangguk kecil, terlalu lelah untuk berdebat atau membanggakan diri. Ia mengangkat tangannya yang terpasang infus sedikit, menunjuk ke arah Kaira. Pastikan dia sampai di ICU dengan stabil," pinta Arash lirih. "Jangan tinggalkan dia sedetik pun." 4. "Saya janji. Saya akan mengawal berangkarnya sendiri sampai ventilator terpasang di ICU. Saya akan pastikan penanganan terbaik untuk istri dan anak Anda," jawab dokter bedah mantap. Ia menepuk pelan bahu Arash. "Anda istirahat di sini. Anda benar-benar terlihat sangat lemah." Arash menghela napas panjang, matanya kembali tertuju pada Kaira yang kini sedang dipindahkan ke berangkar transport. Dadanya naik turun dengan teratur berkat bantuan napas buatan. Warna kulitnya tidak lagi sepucat mayat, meski masih jauh dari normal. Setelah beberapa jam terakhir yang terasa seperti neraka, Arash merasakan sedikit kedamaian. "Ingat, jaga istri saya," kata Arash, dengan pandangan yang mulai buram. "Dok," panggil dokter bedah, yang melihat kelopak mata Arash mulai mengatup. Arash menutup mata sepenuhnya. Ia kehilangan kesadarannya. "Tuan Besar, mereka semua sudah dijemput pihak kepolisian," lapor Malvin. Bram mencengkeram ponselnya lebih kuat. "Bagus. Tapi, rasanya, ia belum puas membalas perbuatan mantan istri, anak sulung, dan adiknya terhadap Kaira." Klik. Bram menutup panggilan. Tatapannya kembali menajam. "Sadarkah, Kaira? Ada yang ingin Papa katakan ke kamu." 5. Pagi itu, Bram menerima kabar tentang apa yang terjadi pada putri dan menantunya. Pandangannya langsung berubah tajam dan memerah pada Dokter Ana yang menyampaikan kabar itu kepada Bram. "Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di ruang operasi," pinta Bram dingin. Dokter Ana langsung meremas jemarinya. Tentu ia merasa sedikit takut, mengingat yang berjuang untuk Kaira setelah Kaira dinyatakan meninggal dunia adalah Arash, hanya Arash. Sedangkan, dokter bedah, Dokter Ana, dan yang lain tidak percaya kalau jantung Kaira masih bisa bekerja lagi. "Katakan atau tidak ada pertimbangan apapun untuk memaafkan Anda," kata Bram lagi, melihat jelas ketakutan di mata Dokter Ana. Dokter Ana menunduk dalam-dalam. Bibirnya bergetar, ingin menceritakan semuanya kepada Bram, tapi kata-katanya seolah tercekat di tenggorokan. "Malvin." Bram melirik ke arah asisten pribadinya itu. Malvin mengangguk. Ia bersiap hendak mengambil tindakan agar Dokter Ana jujur di hadapan Bram, tapi Dokter Ana langsung mundur sembari mengangkat kedua tangannya. "Pak, saya akan mengatakan yang sebenarnya," kata Dokter Ana. Bram menatap lebih dingin lagi. Tak ada jawaban yang terucap dari bibirnya, tapi tatapannya itu seakan sedang mendesak Dokter Ana agar segera mengatakan yang ingin ia katakan tentang fakta yang sebenarnya di ruang operasi dini hari tadi. Dokter Ana menundukkan kepala. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya terpaksa menceritakan semuanya. "Pak, sebenarnya, dini hari tadi, Nona Kaira dinyatakan meninggal dunia," lirih Dokter Ana. Bram menyeringai. Matanya menatap semakin kejam kepada Dokter Ana. Tapi, tak ada sepatah kata pun yang terucap dari Bram untuk menjawab penuturan Dokter Ana. Dokter Ana diam. Ia tidak melanjutkan ceritanya lagi. Padahal, tatapan Bram sudah penuh intimidasi untuk menunggu apa yang akan Dokter Ana ceritakan lagi padanya. Malvin menatap Bram paham betul dengan raut wajahnya tuannya itu. Kemudian, ia beralih menatap serius Dokter Ana. "Dokter Ana, apa lagi yang terjadi setelah itu?"
Tolong, ceritakan semuanya, kata Malvin. Dokter Ana menelan selaiva. La meremas jari-jarinya sembari sedikit mengangkat kepala untuk menatap Bram, tapi hanya berselang beberapa detik, Dokter Ana langsung menunduk lagi. Ia takut saat matanya berhasil menatap mata Bram yang dingin, tapi tajam itu. Maaf, Pak, setelah itu kami. Sedikit saja kebohongan dari mulutmu, akan menambah hukumanmu 2 kali lipat, potong Bram. Dek, ancaman itu membuat Dokter Ana langsung mengatupkan kedua tangannya. Matanya mengiba memohon kepada Bram seraya menggelengkan kepala. Tidak, Pak, saya mengatakan yang sebenarnya, ucap Dokter Ana. Katakan semuanya, bentak Bram. Dokter Ana tercekat. Wajahnya langsung pucat pasi. Entah bagaimana kemarahan Bram selanjutnya jika ia tidak memiliki keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. 6. Dokter Ana berusaha mengatur napas untuk benar-benar mengumpulkan keberanian menceritakan kejadian yang sebenarnya di ruang operasi dini hari tadi. Saat Nona Kaira dinyatakan meninggal dunia, Dokter Arash tidak mau menerima kondisi itu, Pak. Beliau terus berusaha mengusahakan detak jantung Nona Kaira agar kembali di layar monitor. Tapi, Dokter Ana menjeda ceritanya. Malvin menatap ke arah Bram yang sudah semakin menatap tajam Dokter Ana. Karena ini menyangkut nyawa putrinya, jika Dokter Ana tidak segera menyelesaikan ceritanya, Bram bisa marah besar. Malvin mendelik kepada Dokter Ana agar segera melanjutkannya. Paham akan kode yang diberikan Malvin, Dokter Ana segera mengatur sikap kembali. Mau tidak mau ia harus jujur sekarang juga. Tapi, saya dan Dr. Aryo selaku dokter bedah tidak percaya akan usaha Dr. Arash. Kami tidak percaya jika jantung Nona Kaira bisa bekerja lagi. Bahkan, Dr. Ana tak kuasa kembali melanjutkan ceritanya. Tangan Bram sudah mengepal kuat. Amarah terpancar dari kedua matanya Yamge merah padam. Rahangnya mengetat, tanda bahwa sebentar lagi, ia akan marah besar. Bahkan, saya dan Dr. Aryote tidak membantu Dr. Arash dalam mengusahakan jantung Nona Kaira. Begitupun dengan dokter anestesi dan perawat lain. Dr. Arash Benmar benar sendiri memperjuangkan Nona Kaira. Dr. Ana sudah pasrah terhadap apa yang akan terjadi padanya setelah ia menceritakan semuanya. Dan saat Dr. Arash memberitahu kami kalau Nona Kaira bernapas lagi. Ada gelombang kecil juga pada garis lurus detak jantungnya. Kami tidak percaya, Pak. Kami menganggap itu hanya sisa aliran listrik pada monitor terhadap alat yang tersam. Prak. Ucapan Dr. Ana terpotong, bahunya berkedip kaget ketika Bram memukul keras meja kaca di depannya. Tangan Bram menggenggam kuat-kuat vas bunga di atas meja Dr. Ana itu. Prang. Vas bunga itu pecah jatuh berserakan ke lantai dari cengkeraman kuat tangan Bram. Dr. Ana semakin ketakutan. Ia menunduk dalam-dalam seraya meremas jemarinya dengan lutut yang bergetar. Apakah seperti ini cara kalian sebagai dokter bekerja di ruang operasi selama ini? Tergesa-gesa dalam menangani pasien tanpa mempertimbangkan risiko dari hasil kerja kalian yang tidak menyeluruh. Sudah berapa nyawa yang kalian rugikan atas kelalaian kalian? Penserahan pasca operasi seringkali terjadi. Infeksi pada area sayatan menjadi ancaman nyawa pasien. Apakah kalian tidak berpikir bahwa itu semua hasil dari kelalaian kalian? Berdebah. Prak. Bram menghantam meja di depannya lagi dengan sangat keras. Mata Bram sudah menatap nyalang kepada Dr. Ana. Putri saya bisa kalian perlakukan seperti ini, apalagi pasien yang tidak mampu membayar sebesar bayaran yang saya berikan kepada kalian. Bram kembali menegakkan tubuh kekarnya. Malvin. Siap, Tuan, tanggap Malvin, cepat. Minta data dokter dan perawat yang bertugas di ruang operasi dini hari tadi. Ajukan surat pelanggaran etika kedokteran dan aduan malpraktik, kumpulkan bukti konkret dan objektif. Tuntut dengan penonaktifan dari profesi mereka, kecuali Arash. Dek. 7. Air mata Dr. Ana langsung meluruh. Ia tak menyangka karirnya akan seperti ini hari ini. Pak Bram,
Apakah hanya kesalahan kepada putri Anda akan menuntut kami seperti ini? Masih banyak pasien yang membutuhkan kami jika kami dinonaktifkan, kata Dokter Ana. Bukan hanya demi putri saya, tetapi demi semua pasien yang berada di bawah penanganan kalian. Gunakan waktu penonaktifan untuk melatih keprofesionalan kalian dalam menjalankan tugas. Bram langsung melangkah keluar meninggalkan ruangan Dokter Ana. Brooke, Dokter Ana langsung terduduk di kursinya. Sekalipun keputusan belum dikeluarkan, tetapi yang ia hadapi adalah Tuan Brahma Santaka Danajaya. Laporan dari Bram tidak pernah diabaikan dan ditolak selama ini, karena Bram tidak pernah melapor tanpa bukti. Saat berada di depan pintu ruangan Dokter Ana, Bram menghentikan langkahnya. Malvin, siap, Tuan. Buat Lingga merasakan situasi yang sama dengan putri saya Kaira. Situasi yang sama persis dengan ketakutan yang dirasakan oleh putri saya. Setelah itu, seret dia ke kantor polisi dengan bukti yang sudah ada. Baik, Tuan. Jadi, Anda akan membalasnya dengan hal yang sama. Ya. Saat Kaira berstatus Nara, saya pernah mendengar dia mengatakan bahwa orang yang dizalimi berhak membalas setimpal dengan kejahatan orang zalim, sekalipun memaafkan itu lebih baik. Dan saya tidak punya rasa maaf kepada orang yang sudah menzalimi putri saya. Maka, balaslah mereka dengan hal yang setimpal, jawab Bram. Baik, Tuan. Pasien atas nama El Kaira Yildiz Gania sudah sadar. 8-7 hari berlalu. Suasana di ruang ICU terasa begitu senyap, hanya didominasi oleh bunyi ritmis dari elektrokardiogram. Arash duduk di kursi besi di samping ranjang pasien. Tubuhnya masih dibalut kemeja kerja yang kusut, dilapisi jas putih, jas yang hampir akan ia tinggalkan seumur hidup andai saja istrinya tidak diberikan kesempatan hidup lagi oleh Allah. Sementara, lingkaran hitam tercetak jelas di bawah mata Arash. Selama 7 hari ini, Arash tidak pernah tidur dengan tenang. Bahkan, ia hanya bisa terlelap beberapa menit, itu pun selalu didominasi dengan rasa gelisahnya. Kaira, aku merindukanmu, lirih Arash. Sudah tidak tahan dengan rasa rindu dan sesak di dadanya. Melihat istrinya dalam keadaan seperti ini benar-benar menghancurkan hidupnya. Bahkan tidak pernah menerima penanganan untuk pasien lain sebelum Kaira melewati masa kritisnya, seakan saat ini, ia hanya menjadi dokter untuk istrinya saja. Pintu kaca otomatis terbuka. Seorang dokter muda perempuan residen tahun pertama, masuk dengan langkah pelan. Di tangannya terdapat 2 cup kopi. Ia berjalan mendekati Arash dengan senyum manis yang ramah dan akrab kepada Arash, seperti mengabaikan fakta bahwa suasana di ruangan itu sedang genting. Dokter Arash, sapa dokter muda itu, lembut kepada Arash. Dokter belum istirahat dari kemarin. Saya bawakan kopi supaya dokter lebih segar. Arash tidak menoleh. Tatapannya terpaku pada wajah pucat Kaira. Taruh di meja. Cek cairan infusnya, jawab Arash datar, tanpa emosi. Dokter itu tersenyum lagi. Baik, dok. Dokter itu kemudian meletakkan kopi di meja sesuai perintah Arash, namun tidak segera mengecek infus seperti yang Arash minta tadi. Ia justru berdiri di samping kursi Arash, menatap seluruh wajah pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan jika tak dilihat dengan jeli. Dokter hebat sekali saat di ruang operasi kemarin. Semua residen membicarakan keajaiban tangan Dokter Arash. Saya jadi khawatir melihat Pak Dokter kacau seperti ini demi istri Anda, Dok, ucap dokter itu lagi, kali ini tubuhnya sedikit dicondongkan ke arah Arash. Arash masih diam. Rahangnya mulai mengeras, namun ia berusaha mengabaikan gangguan itu. Tatapan matanya saat ini tetap fokus kepada wajah istrinya, bahkan tangan Arash kini terulur mengusap pipi Kaira. Merasa tidak diusir, dokter muda itu semakin mendekat. Dokter harus jaga kesehatan juga. Perihal Nona Kaira, serahkan kepada yang di atas saja karena dokter sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan kalau dokter sakit, siapa yang akan jaga Nona Kaira? Biar saya pijat sedikit pundaknya ya, dok. Kelihatannya tegang seka.
Tangan dokter muda itu baru saja hendak menyentuh bahu Arash, tapi... Plak! Suara tepisan itu terdengar nyaring di ruangan itu. Dokter itu tersentak mundur, wajahnya kaget setengah. Mati! Arash berbalik, menatap dokter itu dengan sorot mata yang menyala-nyala, tatapannya sangat nyalang menghunus wajah perempuan itu. Wajah datarnya lenyap, digantikan oleh kemarahan yang meluap. "Apa yang kamu lakukan?" bentak Arash. Suaranya menggelegar, membuat perawat yang berjaga di ruang jaga depan langsung menoleh kaget. 9. D. Dokter Arash. Saya cuma mau. Dokter itu terbata-bata, wajahnya pucat pasi. Ini ruang ICU. Ada pasien yang sedang bertaruh nyawa pasca henti jantung, dan kamu berani bertingkah menjijikkan seperti ini di hadapan saya. Di ruangan manapun dan dimanapun, saya tidak sudi disentuh perempuan lain, selain istri saya. Arash menunjuk pintu keluar dengan telunjuknya yang tegas karena amarah. Kamu pikir saya butuh perhatian murahanmu? Kamu pikir ini tempat untuk mencari muka? Arash benar-benar marah, karena pikirannya sudah kacau selama 7 hari ini. Ia tidak suka orang lain menambah kekacauan itu. Maaf, dok, saya tidak bermaksud. Keluar! Arash memotong dengan teriakan tegas. Keluar dari sini sebelum saya panggil keamanan dan saya pastikan nama kamu dicoret dari daftar residen di rumah sakit ini. Jangan pernah injakkan kaki kamu di ruangan istri saya lagi. Keluar! Dokter muda itu langsung lari terbirit-birit keluar ruangan sambil menahan tangis karena malu dan takut. Napas Arash memburu. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha menetralkan emosinya agar tidak memengaruhi ketenangan di sekitar Kaira. Tangan kanannya memijat pelipis yang berdenyut nyeri. Perlahan, Arash duduk kembali. Ia menarik napas panjang, lalu kembali menggenggam tangan Kaira. Kali ini, suaranya berubah drastis. Jauh lebih rendah, dan meski masih terdengar kaku, ada nada keputusasaan yang ia tujukan khusus untuk istrinya. Maaf, sayang, jika tingkah perempuan tadi menyinggung perasaanmu. Aku janji akan menjaga diriku sepenuhnya untuk kamu, kata Arash, mencium tangan istrinya. Arash menatap wajah istrinya lekat-lekat. Jemarinya mengusap pelan punggung tangan Kaira. Bangunlah. Aku lelah menunggu. Ini sangat berat, sayang, aku mohon buka matamu, bisik Arash. Bayi kita masih di ruang NICU. Dia laki-laki yang kuat, persis sepertimu. Dokter anak bilang perkembangannya sudah mulai baik, tapi dia butuh ibunya. Dia butuh kamu, Kaira. Arash menjeda ucapannya. Ia menunduk, mendekatkan keningnya ke tangan Kaira yang ia genggam. Papamu, Tuan Bram, dia ada di ruang tunggu VIP setiap hari. Dia meneror direksi rumah sakit karena kejadian di ruang operasi kemarin. Kalau kamu tidak segera bangun untuk menenangkannya, mungkin dia akan benar-benar meratakan rumah sakit ini, lanjut Arash, menghela napas putus asa. Hening, tak ada respons apapun dari Kaira. Aku mohon, liri Arash lagi, suaranya tercekat, nyaris hilang. Jangan biarkan aku sendirian di sini. Kamu tahu aku paling benci menunggu. Kamu terlalu jahat membiarkan aku merasakan sesuatu yang aku benci, Kaira. Arash hendak menyandarkan punggungnya yang terasa remuk ke sandaran kursi ketika tiba-tiba ia merasakan kedutan halus pada jari Kaira yang berada dalam genggamannya. Seketika, kepala Arash terangkat. Mata tajamnya langsung memburu ke arah tangan Kaira, lalu beralih cepat ke monitor. Grafik detak jantung Kaira menunjukkan peningkatan ritme. Arash langsung berdiri tegak. Mode profesionalnya kembali aktif dalam sekejap. Ia meraih penlight dari saku jasnya. Kaira, panggil Arash, mengarahkan penlight itu ke mata istrinya. Kelopak mata Kaira tampak bergetar. Ada usaha keras untuk membuka mata di sana. Napasnya mulai memburu di balik masker oksigen, tanda kesadarannya mulai kembali dan tubuhnya sedang beradaptasi. Kaira, dengar aku. Jangan panik. Ikuti suaraku, instruksi Arash. Tangannya dengan cekatan memeriksa monitor vital.
Perlahan, mata Kaira terbuka sedikit demi sedikit. Sayu, bingung, dan lemah. Cahaya lampu ruangan membuatnya menyipitkan mata. Arash segera memeriksa pupil mata istrinya. Responsnya positif. 10. Lihat aku, kata Arash, mencondongkan wajahnya agar masuk dalam fokus pandangan Kaira. Fokus padaku. Mata Kaira bergerak lambat, mencari sumber suara, hingga akhirnya tatapan lemah itu terkunci pada manik mata hitam milik Arash. Mas. Suara Kaira terdengar sangat lirih, nyaris seperti embusan napas. Arash mengangguk singkat. Wajahnya yang tegang perlahan mengendur, meski ekspresinya tetap datar berusaha menahan gejolak di dadanya. Ia meletakkan stetoskop ke dada Kaira, memeriksa bunyi jantung dan parunya. Ya, ini Alku, jawab Arash singkat. Jangan banyak bicara dulu. Kamu baru saja kembali, simpan tenagamu. Kabarkan ke papa mertua saya, putrinya sudah sadar, perintah Arash. Pasien atas nama El Kaira Yildiz Gania sudah sadar. Dek. Bram yang menatap kosong sejak tadi, langsung berdiri dan melangkah masuk ke ruang Ik tanpa mengindahkan perawat tadi. Langkah tegas Bram yang menghantam lantai dingin ruang ICU itu langsung membuat para perawat menunduk. Selamat datang, Pak Bram, sapa perawat. Bram tidak mengindahkan juga. Ia tetap berjalan tegas ke tempat tidur Kaira tanpa menoleh ke arah lain. Putriku.